Soeharto, Soekarno, Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, Sucipto, mahasiswa, hakim, saksi, PKI, Hariman Siregar, Ali Sadikin. Pada saat Orde Baru, tokoh pahlawan Soeharto, Soekarno, Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, Sucipto, para mahasiswa, hakim, saksi, anggota PKI, Hariman Siregar, Ali Sadikin. Rumah Soeharto, Gedung Istana Merdeka Bogor, demonstrasi. Dalam ruangan Soekarno, Gedung Istana Merdeka, Jalan Ramai, ruangan Ali Sadikin, pengadilan ruangan Soeharto. 11 Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk memujuk Presiden Soekarno membuat perintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Kalian tunjuklah Presiden Soekarno agar dapat memberikan mandat kepada saya agar kota Jakarta dapat menjadi kendali saya. Baik, Pak. Hanya tentang kondisi kota Jakarta ini dan ceritakan pula kepada saya. Bisa membereskan semua situasi dengan cara yang sigap. Siap. Ketiga jenderal menuju Bogor. Setibanya di Bogor, ketiga brigadir tersebut menuju ke Istana Merdeka saat Soekarno sedang duduk. Silakan duduk. Saat ini kota Jakarta tidak aman. Banyak mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk penumpasan PKI di Indonesia ini. Keadaan sekarang sedang kacau balau. Kami rasa Letnan Jenderal Soeharto bisa mengatasi hal ini. Baiklah, akan saya jadikan Soeharto menulis dengan surat ini. Siap. Akhirnya Presiden Soekarno setuju dan mulailah mereka membuat surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima tindakan yang diperlukan. Presiden Soekarno mendatangani Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Tolong sampaikan surat ini kepada Jenderal Soeharto. Baik, Pak. Hormat. Ketiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI Angkatan Darat. Setelah itu, Mejen Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Sore, Pak. Hormat. Saya Sucipto. Siap. Saya ingin kau membuat konsep tentang pembubaran PKI. Saya ingin PKI segera diselesaikan. Siap, Pak. Saya akan menjalani semua tugas dari Bapak. Hormat, Pak. 1 tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh Presiden sementara
sesuai dengan TAP MPRS tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalani kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan undang-undang dasar dan berlaku adil seterusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembahwangan. 14 Januari 1974. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menguat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca beberapa sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Beban kita adalah untuk membungkus rakyat yang menanggung untuk mempersoalkannya dari pembangunan ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat. Beban kita adalah meletakkan dan dengan sesama generasi muda memikirkan masa kini dan masa depan. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalang dan keberanian rakyat untuk menyelamatkan diri. Sekali kita mengelak, maka selamanya kita menjadi warga negara yang dikutuk negara sejarah. Dapat mendapat informasi bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan persiapan untuk mendemonstrasikan kedatangan kementerian. Kenapa itu bisa terjadi? Saya ingin hal tersebut segera diselesaikan. Tolong moderasi, hilangkan koruptor, turunkan harga BBM. Akhirnya sekelompok yang dipimpin oleh Hardiman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Hamid Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Rusuh banget dan dibakar. Siapa yang bakar? Gak tahu, bukan mahasiswa itu, orang-orang kali itu. Waduh, kalau gitu ayo kita lihat, kita ajukan Trisakti. Aksi demonstrasi beruntung kerusuhan. Mahasiswa ngamuk-ngamuk di jalan, mengganggu warga yang ada. Mendengar berita tersebut, Presiden Soeharto memerintahkan Ali Sadikin untuk memperingati Hardiman Siregar. Ali Sadikin, ke sini. Siapa? Peringatkan Hardiman Siregar tentang aksi tersebut. Baik, Pak. Hardiman dengan gawat darurat. Siapa yang melakukan itu? Itu bukan kami, Pak. Kalau bukan kalian, kalian yang berada pada saat itu. Kebakaran dan kerusuhan itu bukan ulah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang untuk masyarakat, Pak. Baiklah. Hardiman Siregar diadili dan dipenjara. Saudara terdakwa, apakah benar Anda adalah otak dari kerusuhan ini? Tidak. Mahasiswa hanya ingin berdemonstrasi secara damai untuk menuntut pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang kemarin mereka lakukan itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, Hakim. Baiklah. Bagaimana